Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat yang insya Allah penuh keberkahan. Amin. Selanjutnya kita akan membahas tentang bab baru, yakni bab Pernikahan. Tentunya teman-teman ada yang ingat tentang bab pernikahan. Tentunya kita sebelum beranjak ke bab baru, terlebih dahulu kita mulai pertemuan ini dengan absen terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk malam ini ada yang tidak masuk? Atas nama siapa? Alisa Iza Zakia. Alisa Iza Zakia. Sudah dibacakan. Kita lanjut pada materi yang sebelumnya. Tentunya ketika materi tidak diulang ataupun tidak dimurojaah seperti Al-Quran pasti akan lupa ingatan amnesia. Mungkin mengulas sedikit tentang pelajaran sebelumnya sebelum kita beranjak kepada pernikahan, yakni tentang ta'aruf dan hibah. Mungkin sedikit saya jelaskan mengenai ta'aruf. Ya, ta'aruf terlebih dahulu karena prosesi ta'aruf hibah baru menikah itulah susunan atau tatanan yang teratur, tertib seperti itu. Mungkin penjelasannya ta'aruf yakni mempertemukan atau memperkenalkan dua orang insan yang saling mempunyai niat ingin serius dengan bantuan sanak keluarga seperti itu, di mana tidak berharuan atau berduaan. Perkenalan entah dari sosmed. Mungkin sekarang zaman yang sulit ya kita hadapi, seperti halnya ta'aruf. Jarang kita temui orang yang memiliki atau memilih jalur ta'aruf. Kebanyakan yaitu jalur pacaran. Ya, mungkin tidak menyalahkan dari orang itu, tapi kita harus meyakini bahwa hal itu adalah perbuatan yang salah. Tapi bagaimana kita namanya insan makhluk manusia tidak luput dari lupa dan dosa seperti itu. Maka sebaiknya kita mungkin lebih baik kita bercita-cita supaya kita bertemu dengan seseorang yang bisa mengajak kita untuk ta'aruf, bukan jalur pacaran. Tapi tidak menutup kemungkinan zaman sekarang itu zaman yang sulit untuk menghindari hal-hal seperti itu. Ya, bagaimana caranya? Namanya manusia undur mangkolo, datang undur mangkola. Jangan lihat saya, tapi lihat apa yang saya ucapkan. Walaupun saya sendiri bukan manusia yang insanul kamil seperti ini, bukan manusia yang sempurna, tapi namanya guru ataupun namanya seorang pengajar pasti menginginkan murid yang lebih baik dari seorang gurunya. Karena kita tidak tahu mana yang akan menggandeng kita ke surga nanti. Entah dari bayar kerja atau yang depan ataupun yang sering kita rasanya orang itu ini baik, dia adalah yang menarik kita yang ke surga. Kita tidak bisa menyangka. Jangan menilai orang buruk dari covernya, tapi lihat hatinya. Tapi seringkali kita menilai orang dari katanya. Kita punya mata bisa menilai, tapi seringkali kalah dengan telinga untuk mendengar orang itu seperti apa. Ternyata telinga kita itu bertentangan dengan mata. Selanjutnya setelah ta'aruf kita berlanjut pada hibah. Hibah di sini ataupun bisa teman-teman kenal dengan istilah tunangan. Di mana tunangan itu lebih setengah jenjang serius daripada menikah. Di mana itu mempertemukan
dewasa, di mana mereka adaptasi yang begitu banyak, begitu apa ya, ujiannya itu begitu banyak, entah dari rasa-rasa ganggone, itu enak deh. Karena gue ganggone dewe, mantau agama Jepang ya kan, jadi untuk tunggu dewe. Jadi hitbah adalah proses tunangan ataupun apa yang mengikat seseorang perempuan, tapi lebih banyak yang meminta tunangan itu seorang laki-laki daripada perempuan, karena perempuan itu tinggi gengsi. Yes, saya tidak bilang kalian yang bahas. Saya juga bahasa tapi nggak bilang. Jadi hitbah itu tunangan. Tapi ketika teman-teman sudah berada fase untuk tunangan itu, jangan ataupun dilarang menerima tunangan dari cowok lain, karena itu menyalahi aturan adat, agama, dan syariat. Selanjutnya kita beranjak pada pernikahan. Siap? Are you ready? Ready radio, ready bahas ini. Ketika berbicara tentang pernikahan, terlebih pada Gen Z, apa yang dilakukan Gen Z bukan takut nikah, tapi takut salah pasangan. Oke, jangan salah pasangan. Jadi pada malam ini kita akan bahas tentang pernikahan. Dimana pernikahan ini pengertiannya jadi menyatukan dua insan dengan apa ya? Dengan adat ataupun dengan cara ijab kabul, dimana itu sangat sakral karena kita langsung apa ya, berjanji ataupun disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita apa ya, sudah di fase itu, kita mungkin tidak menyangka-nyangka sudah di fase itu. Tapi karena kita tidak sedang di fase itu, maka kita waktunya berangan. Oke. Pengertian pernikahan yakni suatu apa ya, mempertemukan dua orang insan, yakni laki-laki dan perempuan. Kalau di Thailand itu ilegal, cewek dan cewek, cowok dan cowok. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi kita semua dari hal-hal yang seperti itu. Amin. Yang selanjutnya yakni tentang pernikahan, tentunya banyak sekali bagian-bagian atau bab yang kita akan bahas dalam pernikahan, mulai dari tujuan, syarat, hukum, dan persiapan pernikahan dan sebagainya. Mungkin kita akan menggunakan metode small group discussion, di mana pengertian model pembelajaran ini yakni kita akan membentuk kelompok. Insya Allah kita akan membentuk 4 kelompok, di mana tiap kelompok akan membahas 2 tema. Seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita panggil satu-satu dari perwakilan kelompok. Insya Allah langsung saya teruskan ya. Insya Allah kelompoknya itu sederet ke belakang. Jadi pas 1, 2, 3, 4. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja dimulai perwakilan dari kelompok 1 orang. Ini kalian mau pilih apa tak pilih? Oke. Ya. Oke.
Alhamdulillah, tiap perwakilan kelompok sudah mendapatkan bagiannya masing-masing. Insya Allah saya berikan waktu untuk berdiskusi sekitar 5 menit. Mulai sekarang bisa dimulai. Oke, insya Allah kita akan mulai presentasi atau memaparkan materi ataupun tugas yang sudah teman-teman dapatkan. Tunjuk atau sukarela? Sukarela. Baik, siapa dulu? Ini.
kita akan tertuju pada tujuan pernikahan. Pernikahan bukan hanya untuk bersenang-senang saja, melainkan untuk membentuk keluarga yang harmonis, memenuhi kebutuhan biologis, sosial, spiritual, dan membangun masyarakat yang tetap berdasarkan cinta kasih. Jadi kalian kalau menikah jangan bersenang-senang saja ya, dipikirkan yang lain juga. Hukum pernikahan yaitu meliputi wajib, sunnah, haram, makruh, dan kewajiban sesuai kondisi calon mempelai dan hukum agama. Terima kasih untuk Bapak Muhammad. Kita ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya persilakan untuk kedua. Suaranya nomor dua. Are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menjelaskan tentang proses akad nikah, ijab dan qabul, mahar atau mas kawin. Proses akad ijab dan qabul. Penjelasan tentang proses ijab, penawaran dari wali, dan qabul, penerimaan dari calon suami. Tata cara pelaksanaannya serta pentingnya dilakukan dengan sadar tanpa paksaan. Mahar atau mas kawin, kewajiban pemberian mahar dari calon suami kepada calon istri sebagai syarat pernikahan dan mahramnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah sudah beberapa lagi sama-sama belajar pulang. Sekarang kan? Satu. Satu, tiga. Tiga. Kelihatannya sudah siap untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan syarat sah pernikahan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin agar pernikahan sah seperti status agama, tidak mahram, tidak wali yang sah bagi perempuan, dan persetujuan kedua belah pihak. Rukun pernikahan membahas 5 rukun nikah yang harus ada agar pernikahan sah, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, seorang saksi adil, serta ijab qabul atau akad nikah. Pengajian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampai kiri. Monggo. Let's go. Nomor 1. Pahlawan datang belakangan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang pernikahan. Persiapan pernikahan. Persiapan pernikahan meliputi tentang aspek penting yang harus dipersiapkan sebelum nikah, seperti niat yang tulus, restu keluarga, dan kesiapan mental dan akhlak. Yang kedua yaitu hikmah pernikahan. Jadi, hikmah pernikahan memiliki manfaat dan hikmah melangsungkan pernikahan, termasuk pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta pemenuhan kebutuhan hidup yang halal. Jangan sampai pemenuhan kebutuhan hidup yang haram. Jalan-jalan beli korek. Makan ruang, Rek.
hadir pada pertemuan kali ini tentang pernikahan. Sungguh luar biasa antusiasme teman-teman. Betul, yang tidak maju jangan berkecil hati. Mungkin apa ya, spek public speaking kalian belum tertampilkan di sini ya. Mungkin lain kali bagus yang ngajar kalian harus lebih aktif dari malam ini. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita tutup pada pertemuan kali ini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pada pertemuan kali ini bukan pertemuan yang terakhir yang kita rencanakan bersama. Mungkin teman-teman kalau misalnya udah di luar ketemu nyapa nggak apa-apa, nggak kira saya cuekin. Saya bukan senioritas, bukan seperti itu. Ketika teman-teman berapa monggo, kita akan feedback dengan sukar atau dengan senang hati seperti itu. Kita ketika kita bersikap seperti ini, maka kita tidak akan menemukan teman, malah kita akan mengoreksi musuh seperti itu. Mungkin sekian pada pertemuan kali ini. Insya Allah untuk pertemuan depan kita akan menjalankan tes ataupun ujian secara tertulis seperti itu. Akhir kalam itu saja yang bisa saya ucapkan. Terima kasih banyak atas waktu yang tidak bisa saya kembalikan lagi seperti dahulu atau sedia kala, karena waktu itu sekali seumur hidup yang teman-teman jalan saat ini. Mungkin kalau seumuran teman-teman hadiah terbaik itu berbentuk fisik ataupun berbentuk barang. Tapi kalau kita sudah dewasa, kado terbaik itu yakni waktu ataupun mereka yang mau melonggarkan waktu untuk kita, misal kita wisuda ataupun kita ketika terpuruk sekalipun nantinya pasti akan ada teman-teman ataupun sahabat sejati yang akan mengiringi atau membersamai kita seperti itu. Semoga teman-teman mendapatkan sahabat atau teman sejati yang sangat-sangat baik hati dengan kerendahan hatinya ingin selalu melakukan terbaik untuk temannya atau sahabatnya. Kita nggak tahu kita mengundang sahabat tapi di belakang menusuk sahabat. Semoga teman-teman dihindari oleh hal-hal seperti itu. Sekian akhir kata dari saya selaku saya Siti Maunah ataupun bisa kalian ingat namanya. Dilupakan juga nggak apa-apa karena saya tidak berkata apa-apa. Cukup dengan waktu yang kalian luangkan itu sudah sangat berharga dengan plot twist dan rencana atau takdir Tuhan yang tidak terduga pada malam kali ini. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.